Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Halo para subscriber setia, terima kasih sudah mampir di channel kami Simbar Mayuro. Kami ingin mengungkap kembali sejarah nama wilayah yang bernama Desa Kresek. Desa Kresek adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kecamatan ini dilalui oleh Jalan Tol Jakarta Merak, tepatnya di Desa Koper. Awal mula sejarah penamaan Kampung Kresek. Dari bermacam sumber ada 3 riwayat lisan yang menjadi sejarah penamaan daerah tersebut, yaitu pertama, bahwa Kresek adalah nama orang. Hal ini dikaitkan dengan nama seseorang yang dikubur di Gili Duhur, belakang kantor kecamatan Kresek yang dikenal dengan nama Ki Buyut Kresek. Yang kedua, Kresek adalah nama pohon yang diberi nama dengan nama pohon Kresek. Dahulu kala ada pohon Kresek yang begitu besar di Kresek. Yang ketiga, Kresek adalah nama alat untuk mewadahi sesuatu karena dahulu kala banyak para ulama dan bangsawan yang mengasingkan diri ke daerah Kresek ketika terjadi kekacauan di Keraton Surosowan, Banten. Secara geografis, Kecamatan Kresek berada di ujung barat sebelah utara dari Kabupaten Tangerang. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Sukamulya di sebelah timur, Gunung Kaler Pemekaran Kecamatan Kresek sebelah utara. Sedangkan Sungai Cidurian di sebelah barat menjadi batas antara Kresek dan Kecamatan Binuang yang masuk wilayah Serang. Bahasa yang digunakan, masyarakat Kresek khususnya di daerah Kresek dan sekitarnya menggunakan bahasa Jawa dialek bahasa Banten dalam keseharian. Bahasa Jawa Banten ini berkembang selain karena letaknya dengan ibu kota Kesultanan Banten pada zaman dahulu yang begitu dekat, juga karena memang sebagian masyarakat Kresek adalah keturunan bangsawan Keraton Surosowan, Banten. Asal-usul masyarakat Kresek. Masyarakat Kresek diperkirakan telah menjadi suatu komunitas penduduk tetap pada awal permulaan berdirinya Kesultanan Banten, sama dengan daerah Banten Utara lainnya seperti Mauk, Kronjo, Tanara, Tirtayasa, Pontang, Ciruas paling tidak beberapa tahun setelah daerah-daerah tersebut. Hal yang demikian itu bila jika benar bahwa Pangeran Jaga Lautan bin Maulana Hasanuddin Banten tinggal dan menetap di sekitar kawasan Pulau Cangkir seperti letak makamnya saat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa makam Pangeran Jaga Lautan terletak di Pulau Cangkir tetapi rumah kediamannya terdapat di Cakung bersama dengan anaknya yaitu Raden Kenyep yang merupakan bapak moyang dari masyarakat Kresek. Jika ini benar, maka masyarakat Kresek lebih tua dari daerah sekitarnya. Raden Kenyep mempunyai anak yaitu Cili Wulung, Cili Wangsa, Cili Glebek, Cili Mede, Cili Badrin, Cili Mandira, Cili Bayun, Cili Koret, Cili Johar, dan Cili Bret. Dari sekian anak-anak Raden Kenyep, hanya keturunan Syekh Cili Wulung yang dicatat rapi oleh para keturunannya. Syekh Cili Wulung inilah yang menurunkan keturunan yang sekarang sebagian besar tinggal di Kresek dan sekitarnya. Syekh Cili Wulung mempunyai anak yaitu Syekh Cinding, Syekh Saudin, Syekh Syuaib dan Ratu Fatimah. Kemudian Ratu Fatimah menikah dengan cucu Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir yang bernama Raden Mahmud bin Pangeran Soleh pada masa pemerintahan Sultan Maulana Mansur Abu Nasar Abdul Qohar, tahun 1683 sampai tahun 1687 atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Dari pernikahan ini mempunyai putra bernama Raden Hasan Basri yang kelak di kemudian hari menjadi ulama besar yang tinggal di Cakung kurang lebih 1 km dari Kresek, dikenal dengan nama Syekh Hasan Basri. Makamnya saat ini ramai selalu diziarahi. Syekh Hasan Basri mempunyai 4 orang anak yaitu Syekh Ibrahim di Cakung, Syekh Hasan Mustafa di Palembang, dan Nyai Ratu Syarifah di Tirtayasa. Syekh Ibrahim mempunyai anak Syekh Abdullah yang dikenal dengan nama Ki Bulus. Syekh Abdullah menikahkan anaknya yang bernama Syekh Alim dengan Nyai Ratu Hanisah cicit Sultan Maulana Mansur Cikaduun. Ayah Nyai Ratu Hanisah adalah Raden Nurul Rohim bin Pangeran Abdul Muid bin Sultan Maulana Mansur Abun Nasar Abdul Qohar. Syekh Alim adalah seorang ulama besar yang mempunyai pesantren di daerah Kresek. Ia mempunyai anak Syekh Bendo atau Syekh Murtado, Nyai Ratu Antimah, Nyai Ratu Darwinah dan Nyai Ratu Aminah. Dari Syekh Alim inilah banyak menurunkan para ulama yang saat ini berada di Kresek dan sekitarnya. Selain dari keturunan Syekh Cili Wulung dan Syekh Hasan Basri, masyarakat Kresek juga terbentuk dari dibukanya perkampungan-perkampungan baru oleh Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa membangun desa-desa di Tanara dan Kresek pada tahun 1659 Masehi. Sultan Agung Tirtayasa berencana membangun kanal terusan dari Sungai Cidurian ke Sungai Cisadane. Sungai Cidurian adalah sungai yang melewati Jayanti, Kresek, Gunung Kaler dan Tanara.
Akhirnya pembangunan ini dimulai pada 1663 Masehi. Kanal terusan ini menghubungkan Sungai Cidurian ke Sungai Pesilian, yang juga dinamakan Cimancuri, melewati Balaraja sepanjang 6 km. Pada 1663 Masehi Sultan Agung Tirtayasa berangkat ke Tanara melalui jalur laut dengan 150 kapal dan mengangkut 5.000 orang laki-laki. Selain membuat kanal terusan, Sultan Agung juga membuat lahan persawahan baru yang membentang di sekitar kanal terusan. Dalam pembangunan itu Sultan Agung membuat pesanggerahan untuk tetap tinggal di lokasi selama pembangunan. Dalam dokumen sejarah diberitakan dalam tulisan berbahasa Sangsekerta Sultan Ageng Tirtayasa beliau adalah seorang pelopor sang pejuang negeri ini. Pada tahun 1995 Masehi bahwa rumah Sultan itu berada di Pegunungan Tanara, atau tempat yang agak tinggi struktur tanahnya di sekitar Tanara. Diperkirakan lokasi tempat rumah itu di Gunung Kaler, pertengahan antara Tanara dan Kresek. Persawahan yang dibangun Sultan Agung itu membentang datar dari mulai Sawah Luhur sampai Pontang, dari Pontang sampai Lempuyang, dari Lempuyang sampai Tersaba, dari Tersaba sampai Cerenang, dari Cerenang sampai Cikande, dari Tanara sampai Kresek, dari Kresek sampai Balaraja, dari Balaraja sampai Mauk, dari Mauk lalu mengalir sampai ke hulu Sungai Kronjo Pulau Cangkir di Laut Utara. Di lokasi persawahan itu, Sultan Agung membuat desa-desa baru sebagai komunitas penduduk Jawa Banten. Perpindahan penduduk dari ibu kota Surosowan itu tidak hanya terbatas di daerah yang disebutkan di atas, Sultan juga membuat perkampungan baru di sepanjang Sungai Cisadane, Tangerang. Berbeda dengan daerah sebelumnya, penduduk baru ini diwajibkan menanam kelapa di sepanjang perbatasan dengan Batavia. Hal ini selain untuk kepentingan pangan, juga sebagai tantangan kepada musuh bebuyutan Sultan Agung yaitu pemerintah VOC di Batavia akan keseriusan Sultan Agung dalam sikapnya menentang segala macam monopoli yang dijalankan VOC. Waktu itu, VOC menganggap kampung-kampung baru yang dibuat Sultan Agung ini sebagai politik kelas tinggi dari seorang raja yang cerdik. Bukan hanya mengakibatkan Banten menjadi negara yang mandiri secara pangan, tapi juga membuat Keraton Surosowan tidak bisa diserang secara langsung oleh musuh, karena sebelum sampai ke keraton musuh harus berhadapan dengan penduduk-penduduk Jawa yang setia kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah itulah sekelumit kisah awal mula penamaan nama Desa Kresek. Terima kasih Anda sudah menonton channel kami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.